Gugatan cerainya dikabulkan, namun Natalie Holscher harus menunggu Sule membacakan ikrar talak. Barulah perceraiannya legal secara hukum agama dan negara. Tapi aksi Natalie mengumbar aib Sule bisa jadi membuat komedian papan atas itu ogah membacakan ikrar talak seperti yang dilakukan Vicky Prasetyo pada Angel Elga beberapa tahun lalu. Jika sudah mendapatkan rumah dan 2 mobil mewah dari Sule, apalagi yang mengganjal hati Natalie hingga ia harus mengurai kisah yang sudah usang. Mungkinkah Natalie masih mencintai Sule? Apa kata Natalie tentang isu dirinya menjalin kasih dengan Mada Besar Surya, kuasa hukumnya sendiri? Sebelum menyimak beritanya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, gugatan cerainya dikabulkan. Natalie Holscher hanya tinggal menunggu Sule membacakan ikrar talak agar perceraiannya sah di mata hukum dan negara. Namun, alih-alih menunggu Sule membacakan ikrar talak, Natalie justru makin gencar tampil di beberapa podcast sejumlah selebriti dengan membeberkan aib mantan suaminya. Lantas, apa alasan Natalie gencar tampil di sejumlah podcast selebriti? Benarkah Natalie melakukan hal itu demi memenuhi kebutuhan baby Azam? Benarkah pasca putusan cerai, kondisi Sule menjadi drop? Ada orang yang bilang nih Nat ya, nih mumpung gue bersama dengan kamu, ada orang yang bilang katanya, si Natalie sekarang nih semenjak ada problem kerjanya muter-muter mulu di podcast. Nyampe nggak di kuping kamu? Nyampe. Pasti nyampe, karena komen netizen itu terbaca tak terbaca, mungkin tidak terlihat mata, tapi nyampe di hati, ya kan? Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk sharing, terbuka melalui podcast-podcast teman-teman artis yang kamu percaya? Ya, mungkin kalau sharing itu termaksud klarifikasi ya untuk aku ya. Jadi yang kemarin-kemarin beritanya simpang siur di mana-mana, jadi aku cuma pengen aku klarifikasi sebenarnya seperti ini dan hubungan kita ya semuanya baik-baik aja gitu, dengan keluarga pihak sana juga baik-baik aja, jadi ya udah gitu clear. Oke. Gitu. Tapi saat kamu dibilang katanya pas sibuk cerita dan segala macam, how did you feel pada saat kamu baca komen itu? Sebel atau seperti apa, Nat? Ya sebel, pasti ada sebelnya juga sih Kak. Niatnya kan mau klarifikasi juga, karena kan ya sekarang aku hidup udah balik lagi ke sendiri ya Kak, jadi membangun lagi image aku nggak mau jadi image-nya yang jelek-jelek gitu loh Kak. Jadi aku klarifikasi di situ, apakah benar yang netizen bilang kayak gini, terus yang podcast yang sebelumnya, ya aku menjelaskan tanpa menyudutkan gitu. Apa? Karena kamu tetap pengen punya hubungan yang baik sama Akang? Iya, gitu, karena aku lihat ada Azam di sini. Betul. Jadi mau gimana pun, kalau aku single, aku cerai, ya udah. Lo gue. Tapi kalau di sini kan ada Azam. Mau sampai kapanpun aku akan ketemu sama mereka dan mereka lagi. Iya, usai membuka isu perselingkuhan Sule dengan Rizka Rose, Natalie seolah ingin membeberkan sisi buruk Sule. Jika dulu saat dirinya masih menjadi istri Sule, Natalie selalu menjadi garda terdepan membela Sule. Benarkah lantaran dulu Natalie terlalu bucin hingga membuat dirinya tutup mata pada segala hal buruk tentang Sule? Sekarang tuh lagi banyak banget berita yang jadi kesebar kemana-mana. Misalnya yang aku sedih sih adalah kayak dianggap abis soal perceraian Natalie sama Kang Sule, terus ngelebar kemana-mana gitu soal ya dianggap temperamen apa segala macam gitu. Kalau masalah itu aku sempat di garda terdepan sih Kak. Dulu kan sempat ada ramai banget berita tentang Akang yang gimana kan, yang masalah-masalah yang sebelumnya ada lah, masalah yang pernah naik berita di zaman aku garda terdepan. Pembelajaran buat Natalie apa?
yang kamu dapat dengan kejadian semuanya sampai kamu harus memutuskan dan mantep untuk sendiri as a single parent? Apa ya? Aku sih orangnya bucin banget ya. Oh, kamu sebenarnya bucin banget. Jadi kalau udah kena gimana gitu, jadi bucinnya minta ampun gitu loh Kak. Jadi dulu sama Akang bucin banget. Apa karena terlalu bucin jadi lebih? Kadang-kadang kan jadi kalau terlalu boleh, bucin, orang tuh nggak boleh terlalu bucin, nggak boleh terlalu kecintaan. Kalau terlalu bucin, sakit hati lebih dalam ya. Iya, jadi kayak ceweknya langsung gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu. Jadi karena memang terlalu bucin ya sama laki-laki. Jadi kalau udah ketahuan sesuatu tuh benar-benar yang kayak aduh sakit banget. Gitu. Emang nggak bisa kan ya kalau bucin biasanya kan aduh aku nggak mau lepas gitu. Walaupun sakit gitu. Aku bukan tipikal yang kayak gitu sih Kak. Bucin pada saat kalau nggak dikecewain gitu. Iya. Selain mengumbar pengkhianatan Sule sebagai suami, kini Natalie juga mengungkapkan jika uang bulanan yang diterimanya sebesar 25 juta rupiah per bulan untuk kebutuhan baby Azam dianggap Natalie tak mencukupi kebutuhan putranya. Ungkapan Natalie tentu saja langsung mendapat kritikan pedas dari netizen. Apalagi Natalie juga sudah mendapatkan rumah dan mobil mewah dari Sule. Lantas benarkah Natalie masih merasa pemberian Sule untuk dirinya masih kurang sepadan? Sama yang di Natalie mampir di bintang tamu, dipanggil terus. Sekarang gini Kak, kalau memang aku baca komenan netizen. Kadang komenan netizen tuh kadang tulisannya tuh kan Azam udah dikasih uang bulanan sekian. Terus ngapain masih muter-muter? Ya itu untuk Azam, untuk aku, untuk diri aku sendiri ke depannya gimana gitu. I see. Iya. Jadi itu adalah salah satu surviving weapon lo juga ya, senjata untuk bertahan. Belum PLN, token listrik, belum bensin, apalagi Kak. Iya. Apalagi itu banyak banget. Berarti dulu pada saat belum makan. Ya harus kerja kan berarti. Iya, harus kerja. Di sisi lain, isu orang ketiga dalam perceraian Sule dan Natalie masih terus menjadi perbincangan hangat netizen. Jika sebelumnya Natalie membongkar perselingkuhan Sule, kini Natalie justru dikabarkan menjalin asmara dengan kuasa hukumnya, Mada Besar Surya. Lantas, apa tanggapan Natalie perihal isu tersebut? Mada mantan Natalie saat. Waduh, enggak, bukan. Itu tidak benar, saya tegaskan sekali lagi itu tidak benar. Mungkin teman abang itu mantannya? Enggak, bukan. Tidak ada kenalan gitu? Tidak ada hal yang seperti kawan media tanyakan saya. Oh, enggak pernah? Enggak ada. Pernah mantan jadian? Enggak. Hubungannya sama Mbak Natalie? Ya hubungannya ya antara pengacara dengan klien gitu. Enggak ada hubungan khusus kayak gimana, enggak ada. Gak tahu, aku malah gimana ya, aku juga kenal dua-duanya dan apalagi pas Kang Sule sama Natalie itu udah beda banget ya, maksudnya kayak udah jadi yang terbaik aja. Cuman aku kaget juga dengar kayak gitu. Cuman kan masalah itu belum bisa dibilang iya bener atau enggak bener juga, jadi kayak masih abu-abu juga. Tapi kalau menurut aku sih, aku nggak yakin aja sama berita itu. Kalau perselingkuhan kayak gitu-gitu saya nggak tahu, karena udah lama juga nggak seintens dulu gitu, karena dulu sempat di tempatnya Kang Sule, jadi sekarang udah nggak terlalu intens kayak dulu. Ya, sebelumnya saat proses perceraiannya masih berjalan, Natalie sempat dijodohkan netizen dengan Ustadz Kasif Her. Isu tersebut berhembus lantaran Natalie mendapat tawaran umroh dari Ustadz Kasif. Yang teranyar, Natalie kini heboh dijodohkan dengan Frans Faisal, adik mendiang Febri Andriansyah. Lantas, apa kata Natalie perihal dirinya dijodohkan dengan Frans Faisal?
Kakak Fuji, Pangku Azam. Netizen doakan berjodoh dengan Natalie Holscher. Jadi gimana nih, fakta atau dusta? Dusta. Jadi itu di vlog karena mungkin lihat ya. Azam lagi digendong sama Frans tuh nyaman banget, emang gitu kan Azam. Terus pada dijodoh-jodohin, sekarang nggak tahu dia lagi ajang-ajang perjodohan. Kemarin sama Pak Ustadz juga kan, jadi minta doain Pak Ustadz, minta doain Azam dijodohin sama lagi. Pak Ustadz kan udah punya istri, lagi rame. Jika Natalie memilih warawiri tampil di podcast, sebaliknya Sule yang pasca resmi bercerai dari Natalie justru dikabarkan jatuh sakit. Dinasti Tambun mana-mana, aku lagi enak badan, lagi disuntik. Ajun juga sama. Jadi di sini karyawan kalau sakit itu pasti aku infus biar cepat kerja lagi. Pak, infus kita juga pengen ikut di infus. Ini obatnya Pak. Mulai ngantuk dari kasih obat. Alhamdulillah setelah infus seger lagi, sehat lagi. Ya begitulah namanya juga hidup, ada sembuh, ada sakit, ada sembuh. Ada kesedihan, ada juga kebahagiaan. Jadi ya dinikmatin aja, syukurin, nikmatin gitu. Dan anakku yang tercinta satu lagi, maaf, aku cuma bisa video call. Tapi aku setiap saat tanya kabar dia, Ajam. Tanya kabar Ajam. Doa selalu terpanjat buat Ajam dari aku dan kakak-kakak sama saudara. Doalah terbaik, doa terbaik buat Ajam, buat bundanya, buat keluarga yang di sana. Sule seolah masih sulit menerima jika rumah tangganya kembali kandas. Bahkan demi menyembuhkan luka hatinya, Sule justru dikabarkan tengah healing ke Singapura bersama sahabatnya. Suasana malam di Singapura bagaimana, Foni? Alhamdulillah, kita sekarang akan kulineran dulu. Kita makan dulu guys. Ya. Kita lihat makanan yang sederhana di sini. Ya. Gimana ya? Kita nggak usah mahal-mahal, yang penting nikmat. Betul. Gitu. Jadi nanti kita akan lihat makanannya apa aja. Kita akan mencari sesuatu lah. Suasana sekeliling sini enak. Oh. Ya udah, nanti kita lihat kita mau makan apa. Kalau di Indonesia makan di tempat yang ini bisa nyampe 2 juta, 3 juta makan. Iya. Karena ini pinggir jalan. Aku lagi memilih yang sederhana aja. Bapak lagi cari yang di tengah jalan, Pak ya? Iya, bisa. Ini tuh tengah jalan, Pak. Tapi kan ditutup jalannya. Saya cari yang nggak ditutup. Ini nih saya mau biar dia. Ya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, Pak? Nggak bisa. Bawel kalau nggak bisa Indonesia. Ya doanya ya kalau misalnya memang udah putusan kan katanya ya udah semoga bisa menjalani hidup masing-masing dengan lebih baik lagi, belajar dari kasus yang sekarang, belajar supaya ya saling mendewasakan diri masing-masing aja dan teamwork untuk besarin Azam sih paling kayak gitu, karena kan Azam masih terlalu kecil banget buat ngerasain ini semua. Sementara itu, Putri Delina yang sempat dituding menjadi penyebab perceraian Sule dan Natalie justru terlihat happy menikmati liburan bersama adik-adiknya di Pulau Dewata, Bali. Put Del seolah ingin menjaga mental adik-adiknya dari pemberitaan miring terkait ayah dan mantan ibu sambung mereka. Ya. Aduh.